Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Khadijah, sang Ratu Mekah. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok wanita yang dapat dijadikan panutan karena kepribadiannya yang mengagumkan. Selain fisiknya yang rupawan, kelihayan beliau dalam bernegosiasi membuatnya menjadi saudagar wanita sukses di Mekah pada masa itu. Bahkan julukan Ratu Mekah tersemat pada dirinya. Khadijah lahir dari pasangan suami istri Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah pada tahun 68 sebelum Hijriah. Khadijah berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy yang terpandang. Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis cantik yang anggun, cerdas, dan tidak menyembah berhala. Pada tahun 575 Masehi, ibunya meninggal dunia. Kemudian disusul ayahnya 10 tahun kemudian. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mendapat bagian harta warisan masing-masing. Sebaiknya aku gunakan harta ini sebagai modal usaha saja. Urusan perniagaan sepertinya cocok denganku. Khadijah menikah pertama kalinya dengan Abu Khalah An-Nabashi bin Zurarah. Namun tidak lama usia pernikahan mereka, sang suami meninggal dunia. Kala itu usia Khadijah masih 20 tahun. Dengan menyandang status janda, Khadijah mengasuh anaknya seorang diri. Abu Khalah meninggalkan harta warisan yang banyak dan 2 orang anak. Khadijah tidak ingin lama-lama larut dalam kesedihan. Beliau sadar bahwa harus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya sembari memberikan mereka kasih sayang yang cukup. Diamanahkan harta warisan dari almarhum suaminya, Khadijah memperluas koneksi dagang. Selang beberapa tahun kemudian, seorang laki-laki bernama Atik bin Aids al-Makhzumi datang melamar Khadijah. Dari pernikahan kedua ini, mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Atik, suami Khadijah, meninggal dunia. Tanggung jawab Khadijah dalam membesarkan anak bertambah. Meskipun demikian, beliau tidak meratapi keadaan dan terus melangkah ke depan. Wahai anak-anakku, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, aku, ibumu, akan terus berusaha merawat kalian dengan baik, tanpa kurang materi dan kasih sayang. Ketahuilah nak, ibu sangat mencintai kalian semua. Kami juga sangat mencintai engkau, wahai ibu. Terima kasih, ibu. Khadijah tahu betul bahwa tidak mudah mengurus bisnis dan anak-anak yang masih kecil sendirian. Setiap malam beliau selalu berdoa agar dipertemukan sosok laki-laki yang pantas menjadi pendampingnya. Bisnis Khadijah berjalan lancar dan terbilang sukses. Hubungan Khadijah dengan para bawahannya juga sangat ramah. Mereka yang bekerja padanya telah dianggap seperti keluarga kedua. Wahai Sayyidah Khadijah, terima kasih banyak. Berkat engkau, saya dapat memberikan kehidupan yang cukup untuk keluarga. Apalagi saya sering mendapat bonus tambahan yang tidak sedikit jumlahnya. Sudah sepantasnya aku melakukannya, Tuan. Pekerjaanmu bagus dan selalu jujur padaku. Sampaikan salamku untuk anak dan istrimu di rumah. Tentu saja, mereka pasti senang mendengarnya. Sebuah kafilah dagang yang berangkat dari Mekah setara dengan 1.000 sampai 2.500 ekor unta dan diiringi 100 sampai 300 orang. Maka dari itu dibutuhkan agen dagang atau pemimpin yang amanah, punya tekad dan keberanian yang kuat dalam memimpin perjalanan. Khadijah tidak perlu pergi keluar untuk pekerjaannya, cukup memantau dari rumah saja. Tugas Khadijah adalah mengatur strategi dagang, seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, serta barang apa saja yang kira-kira laku dijual. Berkahnya tidak ada perhitungan yang meleset. Kemampuan Khadijah dalam berdagang semakin meningkat dan hartanya semakin banyak. Pelataran dekat bangunan Ka'bah dan juga pasar terbesar di Madinah adalah miliknya. Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya sebagai Ratu Quraisy atau Ratu Mekah.
Jika ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah, dapat dipastikan bahwa separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dengan semua keberuntungan dan harta yang didapatkannya, lantas tidak membuat Khadijah merasa sombong. Beliau seringkali membantu para janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Wahai Khadijah, engkau sungguh berhati mulia. Semoga kelak Tuhan mempertemukanmu dengan laki-laki yang sama baiknya sepertimu. Wahai nenek, terima kasih atas doanya. Insya Allah. Bahkan Khadijah membiayai pernikahan serta memberikan mas kawin kepada gadis-gadis yang tidak mampu untuk menikah. Khadijah memiliki kerabat dari pihak ayahnya yang bernama Warokoh bin Naufal. Beliau adalah seorang Nasrani yang taat, tidak pernah menyentuh minuman keras atau berjudi. Kesehariannya dipenuhi dengan berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan. Khadijah satu pemikiran dengan Warokoh dalam membenci penyembahan berhala. Bersama dengan beberapa orang dari keluarganya, Khadijah menjadi pengikut setia dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Aku tak habis pikir dengan perbuatan masyarakat Arab. Mereka masih saja menyembah patung-patung yang tidak berguna itu dan melakukan perbuatan jahiliyah lainnya. Benar wahai saudaraku, apalagi jika mendengar tentang bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, hatiku rasanya hancur berkeping-keping. Bersama Warokoh, Khadijah menemui para ayah sang bayi dan menasihati jika perbuatannya itu salah. Jika alasannya karena tidak mampu, maka akan dengan senang hati Khadijah akan membesarkan bayi itu. Tak sedikit dari mereka yang menyesal dan mengambil kembali bayinya. Kepribadian Khadijah sungguh lembut, santun, dan membuat orang segan kepadanya. Padahal masyarakat Arab jahiliyah terkenal dalam mengagungkan laki-laki dan merendahkan kaum perempuan. Tapi mereka dengan senang hati memanggilnya dengan sebutan Khadijah atau Hiroh, atau Khadijah yang suci. Banyak laki-laki dari berbagai kalangan datang melamar Khadijah. Namun tidak ada satupun ajakan dari para lelaki itu diterima oleh Khadijah, termasuk lamaran dari Abu Hakam alias Abu Jahal, dan hal tersebut membuatnya murka dan kesal. Di tengah-tengah masa penantian, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki datang ke rumah Khadijah. Laki-laki itu datang bersama pamannya. Awal pertemuan mereka untuk membicarakan kontrak pekerjaan sebagai agen dagang Khadijah. Laki-laki itu bernama Muhammad bin Abdullah. Khadijah tidak menyangka bahwa Muhammad adalah jodoh yang dinantikannya selama ini. Setelah beberapa bulan berdagang, kafilah yang dipimpin Muhammad akhirnya kembali ke Mekah. Pada saat itu, Khadijah merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Jantungnya merasa berdebar-debar dan perasaannya berbunga-bunga. Padahal hanya mendengar kedatangan rombongan kafilah, mengapa perasaanku senang sekali ya? Sungguh aneh. Muhammad tiba lebih dulu di Mekah dan langsung menuju Ka'bah. Di sana beliau melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Setelah itu barulah Muhammad bergabung bersama rombongannya menuju rumah Khadijah. Mendengar suara kedatangan para kafilah, segera saja Khadijah menyembunyikan perasaannya. Dari atas balkon ruangannya, tampak seorang pemuda yang bersinar di antara mereka. Pemuda itu adalah Muhammad. Selamat datang kembali ke Mekah. Bagaimana perjalanan bisnis kita, wahai Muhammad? Apakah ada hal yang menyulitkan Anda? Silahkan melaporkannya kepadaku. Alhamdulillah Sayyidah, semua barang yang kita bawa habis terjual. Keuntungannya telah tertulis dalam laporan ini. Tidak ada kendala berarti selama negosiasi. Semua berjalan lancar sesuai rencana dan semua orang bekerja sama dengan baik. Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya. Setelah Muhammad berpamitan pulang, Maisarah langsung menahan Khadijah. Ia tidak sabar untuk menceritakan tentang Muhammad. Wahai Sayyidah Khadijah, kita sungguh diuntungkan dengan adanya Muhammad dalam perjalanan dagang kemarin. Iya, aku tidak pernah meragukan kemampuan dagang pemuda itu. Bukan itu maksudku, Sayyidah.
Lalu apa? Apa yang ingin engkau beritahukan kepadaku, wahai Maisarah? Jadi selama perjalanan kemarin, aku sangat terkesan dengan sosok agen baru kita ini. Sungguh, baru kali ini aku melihat pemuda yang begitu sempurna pemikirannya. Keputusan dan perkiraannya tidak ada yang meleset. Dia juga sangat sopan dengan semua orang, jujur dalam berkata-kata dan tidak menyakiti orang lain. Seakan-akan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Sepertinya semua pujian telah aku keluarkan ya. Khadijah hanya tersenyum mendengar cerita Maisarah. Diam-diam beliau mulai menaruh simpati kepada Muhammad. Pada saat itulah datanglah Waraqah bin Naufal. Beliau juga ikut mendengarkan cerita Maisarah tentang Muhammad. Ya, aku pernah mendengar tentang pemuda itu. Ngomong-ngomong, tidak biasanya engkau melaporkan hal-hal semacam ini, wahai Maisarah. Entahlah, mungkin aku terlalu senang dalam perjalanan kemarin. Atau mungkin juga karena ada Muhammad. Dia seakan-akan membawa keberkahan dalam kafilah. Waraqah dan Khadijah saling berpandangan dan tersenyum melihat Maisarah yang bersemangat saat berbicara tentang Muhammad. Hari berganti dengan Maisarah yang selalu memuji Muhammad di depan Khadijah. Hal itu membuat Khadijah terus teringat akan pemuda bergelar Al-Amin. Aduh, mengapa sosok Muhammad selalu hadir dalam ingatanku akhir-akhir ini? Pasti ini gara-gara cerita Maisarah. Demikianlah akhir kisah Khadijah sang Ratu Mekah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita meneladani kepribadian Khadijah yang memiliki kepribadian yang mengagumkan, baik fisik maupun rohani. Dan kedua, kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba. Hal itu terjadi karena usaha yang maksimal. Dan yang paling penting adalah memasrahkan ikhtiar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasulullah. Saudah binti Zam'ah dipinang menjadi istri Nabi Muhammad setelah beberapa bulan wafatnya Khadijah. Usulan pernikahan ini dicetuskan oleh para sahabat Nabi yang prihatin melihat kondisi beliau. Pernikahan Nabi Muhammad dan Saudah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dengan mahar 400 dirham. Kepergian Khadijah di tahun yang sama dengan meninggalnya Abu Thalib membuat Nabi Muhammad kesepian dan bersedih. Khadijah meninggalkan Nabi dengan anak-anak yang masih membutuhkan sosok seorang ibu. Para sahabat Nabi merasa berempati dengan kondisi beliau saat ini. Mereka ingin mengurangi kesedihan yang dialami oleh Nabi. Caranya adalah dengan membujuk Nabi agar berkenan menikah lagi. Maka diutuslah seorang sahabiah bernama Khawlah binti Hakim menemui Nabi. Sesampainya Khawlah di rumah Nabi, ia langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk menikah lagi? Siapakah calonnya? Ada 2 calon, seorang gadis dan satunya lagi seorang janda. Kalau gadis, siapakah dia? Putri dari Abu Bakar Asy-Siddiq, Aisyah. Lantas, kalau janda, siapakah dia? Saudah binti Zam'ah, suaminya telah meninggal setelah hijrah dari Habasyah. Khawlah menceritakan sekilas tentang sosok Saudah. Ternyata Saudah termasuk wanita yang masuk Islam pada masa awal kenabian. Disusul kemudian suaminya yang bernama Syakron bin Amru. Walaupun keislaman mereka ditentang oleh pihak keluarga masing-masing, Saudah tidak pernah meninggalkan ajaran Islam sampai sekarang. Akhirnya Nabi Muhammad menjatuhkan pilihan kepada Saudah binti Zam'ah. Wahai Khawlah, pergilah menemui Saudah dan sampaikan lamaranku kepadanya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Saudah, Khawlah merasa gembira. Baginya membuat Nabi bahagia sama dengan membahagiakan dirinya sendiri. Wahai Saudah, aku membawa kabar baik untukmu. Apa itu wahai Khawlah? Barusan aku bertemu dengan Rasulullah. Beliau mengutusku untuk melamarmu. Untuk beliau? Iya, Rasulullah ingin melamarmu menjadi istrinya. Bagaimana jawabanmu wahai Saudah? Apa engkau bersedia? Insya Allah aku bersedia wahai Khawlah. Namun sebaiknya engkau temui dulu ayahku setelah ini. Khawlah segera menemui ayah Saudah di kediamannya. Di usia yang telah lanjut,
Ayah Saudah bernama Zam'ah bin Qais belum juga beriman. "Wahai ayah Saudah, ada hal penting yang ingin aku sampaikan berkenaan dengan putrimu." Bicaralah, aku siap mendengarkan. "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah untuk melamar putrimu, Saudah, menjadi pendampingnya." Ayah Saudah yang mendengar perkataan Khawlah terdiam sejenak. Meskipun belum beriman, namun Zam'ah ayah yang bijaksana. "Oh Muhammad, dia pantas dipilih menjadi calon menantu. Dia tidak memiliki celah dan pria sempurna dalam pandangan manusia. Lalu apa yang harus aku khawatirkan, wahai Khawlah? Cepat, panggilkan Saudah kemari. Aku ingin mendengar jawabannya." Sesudah Saudah datang, Zam'ah langsung menanyakan jawaban perihal lamaran Rasulullah. "Wahai putriku, Khawlah telah mengatakan kepadaku tentang lamaran Muhammad. Apakah engkau menerimanya?" "Iya, aku menerimanya, wahai ayah." "Baiklah kalau begitu, tinggal menunggu kedatangan Muhammad saja. Wahai Khawlah, bisakah engkau sampaikan kepada calon menantuku untuk datang?" "Iya, tentu saja. Terima kasih banyak, wahai ayah Saudah." Tak membutuhkan waktu lama, Nabi Muhammad mendatangi ayah Saudah. Akhirnya Nabi Muhammad menikahi Saudah binti Zam'ah dengan mahar 400 dirham. Pada saat itu usia Saudah telah menginjak 55 tahun, sedangkan Nabi 50 tahun. Orang-orang yang mendengar kabar pernikahan Nabi dengan Saudah merasa heran. Saudah bukanlah wanita yang cantik atau berkedudukan tinggi, apalagi usianya sudah tidak lagi muda. Namun Saudah merupakan wanita yang taat, menyenangkan, dan suka bercanda. Salah satu tujuan Nabi Muhammad menikahi Saudah adalah untuk menyelamatkan keimanannya. Apalagi setelah Syakron meninggal, Saudah dan anak-anaknya terpaksa tinggal di lingkungan keluarga besar suaminya yang musyrik. Saudah menjadi istri Nabi satu-satunya selama kurang lebih 3 tahun. Sampai kemudian Nabi menikah lagi dengan Aisyah. Tiada seorang wanita yang paling aku kagumi sifatnya selain Saudah binti Zam'ah. Di usianya yang telah menua, Saudah memberikan jatah malam Rasulullah untuk Aisyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab An-Nikah nomor 4914 dan Muslim dalam kitab Ar-Ridho nomor 1463. Ketika Saudah sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Sehingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah, hari gilirannya dan hari Saudah. Saudah dikenal sebagai orang yang suka bersedekah. Ketika itu Umar bin Khattab mengirimkan 1 karung dirham untuk Saudah. "Ini bagian untukmu, wahai Saudah." "Apa ini, wahai Umar?" "Sejumlah dirham." "Hah? Semua ini isinya dirham? Terima kasih banyak, wahai Umar." Setelah kepergian Umar, Saudah membuka karung berisi uang dirham yang banyak. Ia tersenyum dan membagikan semua uang tersebut kepada orang-orang miskin. Rasulullah pernah mengatakan bahwa istrinya yang akan menyusul lebih dulu setelah beliau wafat adalah yang paling panjang tangannya. Maksudnya di sini adalah gemar bersedekah. Ialah Saudah binti Zam'ah yang lebih dahulu meninggal di antara para istri Nabi yang lainnya. Tepat pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah, di masa pemerintahan Khalifah Umar, Saudah wafat di Madinah. Sebelum wafat, ia sempat meriwayatkan 5 hadis dari Rasulullah. Demikianlah akhir kisah Saudah binti Zam'ah, istri kedua Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan hal yang wajib adalah membahagiakan muslim yang lain. Dan kedua, hendaknya kita selalu ikhlas dalam bersedekah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan balasannya dan memberi pahala yang banyak. Sesungguhnya dialah pemberi rejeki yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal Aisyah, wanita yang muncul dalam mimpi Rasulullah. Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad SAW, satu-satunya yang berstatus gadis ketika dinikahi oleh beliau. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah
saat usianya masih 6 tahun. Namun mereka baru tinggal bersama dalam satu rumah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Aisyah lahir di bulan Syawal tahun kelima kenabian. Ia memiliki nasab yang terhormat. Ayahnya adalah Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah sekaligus saudagar kaya raya di Mekah. Sedangkan ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman. Aisyah memiliki saudara kandung bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia juga memiliki saudara seayah namun lain ibu seperti Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar yang usia keduanya belasan tahun lebih tua dari Aisyah. Aisyah tumbuh menjadi anak solihah berkat didikan akhlak mulia dari kedua orang tuanya yang muslim. Meskipun lahir di Mekah, Aisyah tidak terpapar dengan budaya jahiliyah yang dilakukan masyarakat Quraisy pada umumnya, karena ia telah mengenal agama Islam sejak lahir. Sebelum Rasulullah melamar Aisyah, Jubair bin Mut'im telah lebih dulu mengajukan lamaran kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar masih mempertimbangkan lamaran dari Jubair tersebut karena statusnya belum masuk Islam. Pada zaman ini tidak ada celaan ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita di bawah umur. Sebuah tradisi yang lumrah terjadi di zaman Rasulullah dan tidak bisa dibandingkan dengan kondisi di zaman sekarang. Maka bukan hal yang menyimpang ketika Rasulullah melamar Aisyah di usianya 6 tahun. Sebelum melamar Aisyah, Rasulullah telah diperlihatkan sosok Aisyah dalam mimpinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6495 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau pernah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebelum aku menikahimu sebanyak 2 kali. Aku melihat malaikat menggendongmu dalam sepotong kain sutera, maka aku berujar kepadanya, singkaplah kain ini. Maka ia menyingkapnya dan ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata, jika ini dari Allah, maka dia akan menjadikannya nyata." Ternyata mimpi tersebut merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah telah ditakdirkan olehnya. Bahkan mimpinya berulang hingga 2 kali. Namun Rasulullah tidak menceritakan perihal mimpi tersebut kepada siapapun, bahkan kepada Abu Bakar. Kemudian datang seorang sahabiah bernama Khawlah binti Hakim. Khawlah ini adalah wanita yang sama yang mengenalkan sosok Saudah binti Zam'ah, istri kedua beliau. Kali ini Rasulullah meminta Khawlah untuk menanyakan perihal lamaran beliau kepada pihak keluarga Aisyah. Pertama-tama, Khawlah mendatangi Ummu Ruman, ibunda Aisyah. "Wahai Ummu Ruman, aku ingin menyampaikan sebuah hal penting. Ini menyangkut putrimu, Aisyah." "Bicaralah, wahai Khawlah." "Rasulullah mengutusku kemari untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Aisyah. Beliau ingin melamar putrimu. Semoga engkau dan suamimu bersedia menerima lamaran ini." "Benarkah apa yang engkau katakan, wahai Khawlah? Aku merasa sangat tersanjung mendengarnya." "Tentu saja, Rasulullah menyampaikan hal ini kepadaku secara langsung." "Tunggulah kabar dariku, wahai Khawlah. Aku akan berdiskusi dengan suamiku terlebih dahulu." Selepas Khawlah pulang, Ummu Ruman segera menemui Abu Bakar untuk mengabarkan berita gembira tersebut. "Wajahmu tampak begitu senang, wahai istriku. Ada apa ini?" "Barusan Khawlah datang dan menyampaikan kabar bahwa Rasulullah ingin melamar putri kita, Aisyah." Raut wajah Abu Bakar tampak terkejut mendengar kabar dari Ummu Ruman. "Apakah Aisyah putri kita pantas bagi Rasulullah? Sementara Aisyah adalah anak perempuan dari saudaranya sendiri. Ya, seperti yang engkau tahu, hubungan kami sangat dekat, layaknya saudara kandung." Ummu Ruman memahami kekhawatiran suaminya. Ketika Rasulullah mendengar kekhawatiran Abu Bakar tersebut,
beliau merespon dengan bijak di hadapannya secara langsung. Wahai Abu Bakar, engkau adalah saudara seimanku, maka halal bagiku untuk menikahi putrimu. Aku sangat lega mendengarnya, wahai Rasul. Sebelum aku menerima lamaran darimu, ada hal yang ingin aku selesaikan terlebih dahulu. Jawaban Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa beliau ingin mempererat tali persaudaraan di antara mereka melalui pernikahannya dengan Aisyah. Abu Bakar teringat bahwa ia belum memberikan jawaban dari lamaran Jubair bin Mut'im tempo hari. Setelah menolak lamaran dari Jubair bin Mut'im, barulah Abu Bakar menerima lamaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akad nikah antara Rasulullah dan Aisyah terjadi 3 tahun sebelum peristiwa hijrah beliau ke Madinah. Mahar pernikahan yang diberikan Rasulullah untuk Aisyah sebesar 12,5 uqiyah atau setara dengan 500 dirham. Setelah akad nikah selesai, Aisyah tidak langsung tinggal bersama dengan Rasulullah. Beliau menitipkan Aisyah kepada ibu mertuanya dikarenakan usia Aisyah masih belum balik. Maka lebih tepat bagi Aisyah untuk tumbuh dalam bimbingan orang tuanya. Wahai Ruman, aku titipkan Aisyah kepadamu. Tolong bimbing istriku dengan baik. Jagalah dia sampai tiba waktunya kami bersama. Tentu saja ya Rasulullah. Aisyah merupakan gadis yang cerdas. Tanda-tanda kecerdasannya telah muncul sejak masa kanak-kanak. Suatu ketika, Aisyah sedang asyik bermain boneka. Apa ini wahai Aisyah? Ini kuda. Apakah ada kuda yang memiliki 2 buah sayap? Bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki banyak sayap? Mendengar jawaban spontan dari Aisyah tersebut, Rasulullah tertawa. Beliau terhibur dengan kepolosan dan kecerdasan Aisyah. Aisyah memiliki rasa keingintahuan yang besar. Ia mampu mengingat dengan baik apa yang dilihatnya dan hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah. Ketika beranjak dewasa, Aisyah memahami hadis-hadis tersebut, meriwayatkannya dan menarik kesimpulan darinya. Usia Aisyah baru menginjak 8 tahun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Namun di usianya semuda ini, Aisyah dapat memahami dan menghafal berbagai hal di balik peristiwa hijrah Nabi. Bahkan tidak ada seorang pun sahabat yang mampu mengalahkan kepiawaian Aisyah dalam menceritakan peristiwa hijrah Rasulullah secara runtut dan lengkap. Sekarang Aisyah berusia 9 tahun. Kurang lebih 3 tahun lamanya, Rasulullah dan Aisyah hidup secara terpisah sebagai suami istri. Ketika datang perintah dari Rasulullah, Aisyah dan rombongan yang tersisa di Mekah menyusul untuk hijrah ke Madinah. Kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Aisyah jauh dari kata mewah. Rasulullah mengajari Aisyah untuk bersikap zuhud dan hidup sederhana. Meskipun sederhana, Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah. Bahkan ketika Aisyah mendapatkan rejeki, ia lebih memilih untuk menyedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Melalui kebiasaan ini, Aisyah tumbuh menjadi wanita muslimah yang qanaah, pandai bersyukur, dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Selama di Madinah, Aisyah tinggal di salah satu ruangan yang telah disiapkan khusus untuk istri-istri Nabi. Letaknya di perkampungan Bani An-Najjar yang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena kamarnya dekat dengan masjid, ia dapat mendengarkan Rasulullah berdakwah di Masjid Nabawi. Karena pada waktu itu masjid merupakan pusat ibadah dan aktivitas kaum muslimin. Rasulullah memiliki panggilan kesayangan untuk Aisyah, yaitu Humairah. Kata Humairah artinya wanita berkulit putih hingga tampak rona merah di pipinya. Gelar yang tersemat pada Aisyah adalah Siddiqah, yang artinya wanita yang selalu berkata jujur. Sama seperti gelar yang tersemat pada ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah tidak dikaruniai keturunan. Kenyataan tersebut cukup mengganggu perasaan Aisyah karena ia sangat mendambakan putra-putri dari Rasulullah.
Asma binti Abu Bakar memperbolehkan Aisyah untuk mengadopsi putra mereka yang bernama Abdullah bin Zubair. Sejak saat itu, Aisyah dijuluki sebagai Ummu Abdillah, yang berarti ibunda Abdullah. Aisyah juga mengadopsi Qasim bin Abdurrahman, putra dari saudaranya. Hal tersebut semata-mata dilakukan Aisyah untuk mencurahkan perasaan keibuannya. Selama 10 tahun hidup bersama dengan Rasulullah, Aisyah telah banyak menyerap ilmu yang beliau ajarkan. Aisyah dengan kecerdasan intelektualnya mampu melahap hampir seluruh bidang keilmuan di usianya yang tergolong masih sangat muda. Dengan semua ilmu yang dimiliki, Aisyah radhiyallahu anha mengabdikan hidupnya untuk mengajar umat. Hal ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Keberadaan Aisyah radhiyallahu anha layaknya sebagai pengganti Rasulullah dalam membimbing umat. Hal ini dikarenakan Aisyah sedikit banyak menjadi saksi mata turunnya wahyu kepada Rasulullah. Beberapa sahabat seperti Abu Musa al-Ash'ari dan Imam Syihab az-Zuhri pernah memuji kehebatan Aisyah. Ketika kami para sahabat menghadapi kesulitan dalam memahami sebuah hadis, kami sering bertanya kepada Aisyah. Ia pun selalu mampu menjawabnya. Aisyah adalah orang luas pengetahuannya. Para sahabat senior sering bertanya dan berkonsultasi kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha menguasai banyak ilmu, seperti ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, qiyas, tauhid, akidah, dan pengobatan. Dalam sejarah Islam, Aisyah tercatat sebagai perawi wanita dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 2.210 hadis. Demikianlah sekelumit kisah tentang mengenal Aisyah, wanita yang muncul dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya para muslimah meneladani sosok Aisyah radhiyallahu anha yang rajin belajar, murah hati, pandai bersyukur, agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kedua, Rasulullah diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu istri agar istri-istri beliau bisa belajar agama langsung darinya, lalu menyebarkannya kepada para sahabat wanita. Wallahu a'lam bishawab.